إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Senantiasa diri kita bersama ketakwaan kepada Allah, yang mana dengan bermodalkan ketakwaan kita telah memiliki bekal yang sangat besar, bekal yang sangat agung ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memahami bahwasanya kehidupan di dunia, seseorang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika seseorang menginjakkan kakinya di dunia, dia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian. Karena dunia darul bala, dunia merupakan tempatnya ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya setiap kita, setiap manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sesuatu dari rasa takut, kemudian sedikit pun harta, jiwa, dan sedikitnya buah-buahan. Dan kabarkanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu mereka ketika tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mereka yang akan mendapatkan pujian dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat di atas dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada manusia dengan berbagai macam ujian-ujian yang datang kepada mereka.
Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, harus memahami bagaimana kiat-kiat agar musibah, agar ujian cobaan yang datang kepada kita membuahkan sebuah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami bagaimana konsep menghadapi musibah agar berbuah manis, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kiat yang bisa kita lakukan adalah kita harus memahami bahwasanya segala apapun yang Allah takdirkan atas kita semua adalah kebaikan. Jika kita memahami konsepnya, konsep sederhana yang Allah tawarkan, yang Nabi SAW tawarkan kepada kita ketika mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan sebuah ujian dan cobaan, kita bersabar. Dan ketika mendapatkan sebuah kesenangan, sebuah kenikmatan, kegembiraan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua konsep di atas, niscaya apapun yang Allah takdirkan terhadap kita, maka akan berbuah manis pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Semua perkaranya adalah baik, dan hal ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "In asabatu sarra syakara fakana khairul lah." Ketika seseorang mendapatkan sebuah kesenangan, mendapatkan sebuah kenikmatan dan kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabatu darra sabara fakana khairul lah. Dan ketika mendapatkan sebuah ujian, musibah dan cobaan, dia bersabar, hal ini pun baik baginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan konsep sederhana yang ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini baik baginya. Banyak rahasia-rahasia di balik musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Bisa jadi Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan memberikan sesuatu pahala yang besar bagi seorang hamba. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji sejauh mana kesabaran kita ketika menghadapi musibah. Dan yang kedua, kita bersabar ketika kita bersyukur kepada Allah ketika kenikmatan datang kepada kita. Sebuah kesenangan dan kebahagiaan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti dan niscaya Allah akan berikan tambahan karunia dan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika seandainya kalian benar-benar bersyukur, pasti kami, kata Allah, akan berikan tambahan nikmat kepada kalian. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang pertama, beliau mengatakan asyukru bil qalbi. Ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Artinya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya semua kenikmatan yang datang kepada kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati kita setiap kenikmatan yang datang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala apapun yang datang kepada kalian dari kenikmatan, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan kita. Banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, menyanjung Allah dengan sanjungan yang sangat tinggi.
atas kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita boleh menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhan kalian, maka ceritakanlah. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan jawarih, bersyukur dengan anggota badan, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa anggota badan, berupa harta. Dengan kita jadikan kenikmatan tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai macam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh mata yang Allah berikan kepada kita, gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang Allah ridhai, yang Allah cintai, atau minimal sesuatu yang mubah. Jangan kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang Allah haramkan, yang Allah benci, yang Allah murka. Begitu pula dengan harta yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhai. Jangan kita belanjakan untuk sesuatu yang Allah murkai. Ini 3 cara bersyukur, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini konsep yang pertama, memahami semua sesuatu yang Allah takdirkan atas diri kita adalah kebaikan. Ketika mendapatkan musibah kita bersabar, ketika mendapatkan kebahagiaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang kedua, agar musibah menjadi ladang pahala buat kita adalah kita harus menyadari kelak pada hari kiamat, orang-orang yang mereka di dunia tidak pernah mendapatkan ujian dari Allah, mereka cemburu kepada orang-orang yang ketika dunia dahulu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam sebuah hadits yang hasan, yawadu ahlul afiyah, orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat mereka melihat orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah ketika dunia, hina yu'ta ahlul sawab. Mereka ketika melihat orang-orang yang di dunia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar oleh Allah. Law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarib. Mereka berandai-andai jika seandainya dahulu di dunia kulit mereka bisa dipotong-potong dengan gunting, karena mereka tahu besarnya pahala orang-orang yang Allah berikan ujian ketika di dunia. Artinya orang-orang yang gak pernah mendapatkan ujian dari Allah di dunia, kelak di hari kiamat mereka cemburu dengan orang-orang yang mendapatkan ujian, karena di akhirat Allah berikan pahala yang besar bagi mereka. Dan mereka berandai-andai, namun andai tersebut sudah gak berlaku. Jika seandainya mereka bisa kembali ke dunia, mereka mau kulit mereka dipotong-potong dengan gunting sehingga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep yang ketiga, jemaah sekalian, adalah ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, memberikan cobaan kepada kita, itu pertanda bahwasanya Allah cinta terhadap kita. Allah sayang dengan kita. Jangan kita anggap ketika Allah berikan ujian, berikan cobaan kepada kita, Allah tidak sayang terhadap kita. La, demi Allah, itu salah satu tanda Allah cinta terhadap seorang hamba. Allah akan memberikan ujian kepadanya. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna idhamal jazaa ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Wa idza aradallahu ahabba qauman ibtalahum. Jika seandainya Allah cinta terhadap sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Allahu akbar. Ini merupakan salah satu semangat pemacu kita agar kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, pertanda Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, karena Allah masih memberikan ujian, memberikan cobaan kepada kita. Dan hati-hati, justru harus kita berhati-hati ketika seseorang dia bergelimang maksiat, namun tidak kunjung datang kepadanya musibah ataupun ujian kepadanya. Hati-hati, ini namanya istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu."
Jika seandainya kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dari gemerlapnya dunia, berbagai macam nikmat dunia, apa yang dia sukai, wa huwa muqimun ala ma'asi, namun hamba tersebut senantiasa melakukan perbuatan maksiat, fa inna madzalika minhu istidraj. Ketahuilah, hati-hati, hal tersebut namanya istidraj. Istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan secara kontan di dunia, namun kelak azab, siksa siap menunggu mereka di hadapan hari kiamat. Hati-hati jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya family yang subhanallah gak pernah keningnya nempel di sajadah untuk sujud kepada Allah, gak pernah wajahnya terkena air wudu, gak pernah juga merasakan lapar, haus ketika di Ramadan. Mereka senantiasa berbuat maksiat kepada Allah, namun limpahan rezeki yang banyak kepada mereka, hartanya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya banyak, pekerjaannya lancar. Hati-hati, kenikmatan yang semu yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia, namun di akhirat kelak adab dan siksa siap datang kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang keempat adalah bahwasanya ketika seorang hamba diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwasanya hal itu bisa jadi merupakan sebab penghapus dan penggugur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul baladil mu'min wal mu'minah." Senantiasa ujian akan terus silih berganti datang kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi, baik ujian di dalam dirinya ataupun anak-anaknya ataupun keluarganya atau hartanya. Hatta yalqallaha laisa alaihi khati'atun, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak membawa dosa sedikit pun. Subhanallah. Kita harus senantiasa berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi ketika Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan kepada kita, ini cara Allah untuk menghapus dosa kita yang mungkin sudah terlalu banyak di hadapan Allah. Allah menghapus dosa-dosa kita dengan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa konsep-konsep ketika kita menghadapi musibah, menghadapi ujian dan cobaan yang datang kepada kita. Dengan kita memahami konsep di atas, insyaallah ta'ala sebuah ujian, sebuah cobaan akan dapat kita hadapi dengan senyuman, akan kita hadapi dengan berbagai macam sesuatu yang dapat membahagiakan kita, karena kita tahu besarnya pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang Allah berikan ujian kepada mereka. Dan kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala yang besar bagi di antara kita yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran yang besar dalam menghadapinya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin.
اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.